Modul 5 akan membahas hukum keluarga dan perkawinan lanjutan. Kegiatan belajar 1, putusnya perkawinan dan perwalian. Putusnya perkawinan pada dasarnya suatu perkawinan itu harus berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian. Akan tetapi, pada kenyataannya, putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan oleh adanya kematian dari salah satu pihak, tetapi ada hal-hal atau landasan lain yang menyebabkannya. Khusus untuk putusannya, perkawinan yang tidak disebabkan oleh adanya kematian, maka undang-undang membatasi alasan mengenai hal tersebut pada pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974 menentukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan putusan perkawinan, yaitu 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan pengadilan. Putusannya perkawinan karena kematian tidak banyak menimbulkan masalah, sedangkan yang akan menimbulkan masalah yaitu kalau suatu perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan. Secara teoritis, putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidak ada perbedaannya. Hal ini disebabkan putusnya perkawinan karena perceraian harus pula berdasarkan atas putusan pengadilan. Letak perbedaannya di sini adalah pada alasan yang mendasarinya. Pada putusannya, perkawinan atas dasar keputusan pengadilan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat alasan-alasan tertentu dan putusan pengadilan tersebut bersifat deklarator. Alasan yang biasa digunakan berkaitan dengan hal tersebut adalah pembatalan perkawinan. Alasan lain juga karena ketidaksanggupan memberi nafkah pihak suami kepada istri. Sedangkan itu alasan perceraian pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk bercerai alasan yang dapat digunakan adalah 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan itu berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau menganiaya berat yang membahayakan pihak lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. 6. Antara suami istri harus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai alasan perceraian tersebut ternyata masih dimungkinkan adanya multitafsir dalam pengaturannya, terutama pada alasan yang terakhir. Sebagaimana diketahui, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab. Hal ini menyebabkan batasan alasan perceraian yang bersifat limitatif menjadi bersifat relatif, mengingat seseorang bisa saja bertengkar karena permasalahan ekonomi, perbedaan prinsip, perbedaan pendapat, dan lain-lain yang bukan tidak mungkin perbedaan atau permasalahan tersebut telah ada dan telah diketahui oleh masing-masing pasangan sebelum dilakukannya perkawinan. Disinilah peran hakim untuk bertindak bijak dan memaksimalkan semaksimal mungkin dilakukannya upaya meredam pertengkaran dan perselisihan yang ada di antara mereka yang akan melangsungkan perceraian. Kemudian ada perwalian. Undang-Undang Perwalian UU nomor 1 tahun 1974 menempatkan peraturan perwalian pada bab 10 pasal 50 sampai dengan 54 sebagai pasal yang mengaturnya. Masalahnya pengaturan tersebut sangat bersifat sumir sehingga kurang memberikan kepastian hukum terkait dengan masalah perwalian. Pada prinsipnya perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai usia dewasa dan atau belum pernah kawin yang tidak berada di kekuasaan orang tua. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa konsep perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan konsep perwalian menurut KUH Perdata.
Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan konsep terkait dengan kekuasaan orang tua. Menurut KUH Perdata, kekuasaan orang tua harus dijalankan secara kolektif. Dengan demikian, menurut KUH Perdata, apabila kekuasaan orang tua dijalankan oleh salah satu orang tua, tidak terdapat kekuasaan orang tua, tetapi kekuasaan orang tua tersebut berubah menjadi perwalian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu kekuasaan orang tua dapat saja bersifat tunggal. Hal ini disebabkan akibat putusnya perkawinan tidak menyebabkan seorang anak otomatis berada di bawah perwalian, tetapi yang terjadi adalah hak untuk melakukan pengasuhan atau memelihara anak. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun orang tua telah berpisah atau bercerai, keduanya tetap memangku kekuasaan orang tua sepanjang si anak belum dewasa.